Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavilam Suprapto dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Sunan Ampel Surabaya, NIM G05219024. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi fundraising lembaga rumah zakat. Langsung saja menuju ke materi. Lembaga rumah zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, produk-produk fundraising. Yang pertama adalah pendidikan. Di bidang pendidikan, ini rumah zakat melayani dua produk unggulan yang ditunjukkan agar dapat membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, diantaranya Indonesia Bebas SPP, program pembebasan SPP untuk siswa SD yang tidak mampu di Indonesia. Yang kedua, kembalikan senyum anak bangsa dengan program beasiswa pendidikan yang diberikan kepada anak yatim dan duafa dengan sistem pendidikan yang integritas. Yang pertama, pembinaan akademik, yang kedua pembinaan akhlak, yang ketiga pembinaan agama, yang keempat pembinaan mental, yang kelima adalah pembinaan keahlian atau disebut dengan skill. Masuk ke bidang sosial. Dalam program bidang sosial, Rumah Zakat mengadakan bantuan, yaitu yang pertama, aksi bantuan relawan. Aksi kemanusiaan ini adalah bantuan cepat yang diberikan kepada daerah bencana dan daerah konflik dengan mengirimkan relawan rumah zakat. Yang kedua, Bina Desa. Program ini difokuskan pada pemberdayaan desa-desa miskin seperti pembinaan rohani, pemberdayaan fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan beasiswa. Yang ketiga adalah Rumah Zakat Siaga Gizi. Program ini juga meluncurkan inovasi bantuan pangan dalam bentuk kornet. Selanjutnya masuk ke bidang kesehatan. Rumah Sakit Indonesia mengadakan program kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, operasi katarak gratis untuk mengurangi kebutaan. Yang kedua, mobil jenazah gratis untuk meringankan keluarga duafa sebagai sarana pengobatan. Yang ketiga, klinik gratis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Selanjutnya masuk ke bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan bantuan bukan sekedar memberi ikan tetapi alat pancing untuk mencari ikan. Program ini berorientasi pada 3 jenis bantuan. Yang pertama, bantuan pinjaman dana usaha. Yang kedua, bantuan pinjaman pembelanjaan sarana usaha. Yang ketiga, membantu mengembangkan jaringan usaha. Selanjutnya masuk ke strategi fundraising. Perkembangan kualitas, semakin banyak organisasi pengelolaan zakat, maka semakin banyak pula dana yang terkumpul. Zakat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam dan merupakan pilar ketiga dari tiang dan syair Islam yang agung. Yang pertama, zakat dianggap sebagai instrumen transformasi sosial yang dapat mengubah struktur sosial dari masyarakat miskin menjadi masyarakat sejahtera. Yang kedua, zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelola dana harus pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahkan zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan atau syariah. Yang ketiga, dalam pengelolaan zakat, pengumpulan atau fundraising dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Dan yang keempat, Rumah Zakat sebagai lembaga amil zakat melakukan pengumpulan dana sesuai dengan undang-undang yang dibutuhkan pemerintah, yang dibuat pemerintah. Selanjutnya masuk ke sistem promosi. Pemasaran adalah proses di mana
perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan pengembangan hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Pemasaran suatu produk tangible maupun abstrak biasanya salah satu didasarkan pada 4P, yaitu produk, price, promotion, atau place atau distribution. Konsep elemen marketing mix elements tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi 5 elemen, yaitu people, sementara ini find menambahkan 3P hingga menjadi 7P, yaitu produser atau pemasar atau sumber promosi. Yang kedua, purchaser atau bisa disebut dengan pihak yang harus tertarik. Dan yang terakhir adalah probing, misalnya seperti penelitian. Masuk ke sistem rekrutmen fundraiser. Rekrutmen lembaga rumah zakat antara lain meliputi upaya pencairan sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dan jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan perusahaan yang ada. Kegiatan kunci yang merupakan bagian dari rekrutmen adalah: yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dalam hal jenis pekerjaan atau job title. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi mengenai perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang sistematis dan terpadu yang berhubungan dengan kegiatan sumber daya manusia dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Dan yang terakhir adalah masuk ke statistik perolehan donasi atau fundraising. Penggalangan dana atau disebut dengan fundraising diadakan dengan keyakinan akan sifat kedermawanan manusia. Kedermawanan ini terbingkai dalam ajaran Islam berupa ajaran untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, atau bisa disebut dengan ziz dan wakaf. Selanjutnya masuk ke tahap terakhir, yaitu faktor-faktor kunci keberhasilan lembaga dan hambatan yang dihadapi lembaga. Kunci keberhasilan dalam rumah zakat menjadikan zakat sebagai basis kekuatan ekonomi umat sangat tergantung pada kemampuan lembaga rumah zakat untuk merubah persepsi orang tentang zakat. Pada sistem pengelolaannya, zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga keagamaan untuk menciptakan kesalahan yang bersifat individu. Berikut kendala-kendala tersebut, baik yang datangnya dari internal lembaga sendiri maupun yang datang dari luar eksternal. Yang pertama, sentralisasi pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23. Yang kedua, kesadaran masyarakat mengenai pendayagunaan zakat produktif. Yang ketiga, aspek pembaharuan zakat dari fikih klasik menuju pemahaman modern. Yang keempat, sikap kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga rumah zakat. Yang terakhir adalah upaya mengubah status mustahik menjadi muzaki. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai strategi fundraising lembaga rumah zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.